nanti ada pertanyaan kedua nih, bagus nih. Dari Stefani Indah. Ya udah, mungkin ke pertanyaan kedua aja biar gitu. ini Mas, biar kita. Ini Mbak Luki udah aktif nih. Mbak Luki. Ya, Mbak Luki. Baru masuk lagi tadi keluar. Ada pertanyaan nih, sekalian dua ya. Bisa diulang, Mas? Pertanyaannya, gimana sih Mas Mbak mempertahankan napas di dunia blogger, terutama nulisnya? Itu pertama. Kemudian yang kedua dari Mbak Stefani Indah, mau tanya Mbak Mas, apa fungsi blogger dalam dunia perpustakaan pada masa sekarang setelah banyak disajikan media sosial lainnya? Mau nggak Mbak Luki? Ada dua ya. Menurut Mbak Luki gimana? Di chat ada ya. Mbak Luki, dengeran ya? Halo? Ya Mbak Luki, halo? Masalah koneksi kayaknya. Koneksi ya? Kayaknya jaringan. Oke, kalau gitu gini aja, Mas Murad sekarang cerita, ayo. Ya udah. Oke, siap. Ini ada Mas Wahid juga nih. Nah, ini nih. Bisa saya kasih prolog dulu ya, biar Mas Wahid juga siap untuk menjawab. Jadi Mas Wahid itu sekarang kan beraktivitas di LIPI ya Mas Wahid ya. Mas Wahid banyak menulis artikel yang agak formal karena beliau kan memang bidangnya peneliti kalau nggak salah di LIPI segala macam. Nah, mungkin Mas Wahid bisa berbagi ke kita tentang bagaimana menjaga endurance. Nah, sini tanyakan endurance ya, daya tahan ini supaya mood kita bisa terus gitu menulis tanpa ada jeda lama. Gimana? Kalau pribadi Mas Wahid itu kiat-kiatnya gimana, Mas? Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oh, Mas Yogi, ya, monggo. Luar biasa. Mas Iwan, Mas Ambar, Mas Murad, Mas Irsan, Mas Purwoko, dan teman-teman semua, salam hormat buat Bu Labibah. Ini acara yang bagus sekali, Mas Yogi, apalagi moderatornya kece banget. Moderatornya itu spontan, tadinya Bu Biba, tapi Bu Biba tiba-tiba ada rapat. Jadi mohon maaf ya teman-teman, yang penting kita guyup, rame gitulah. Monggo Mas. Ini sebelum membantu menjawab tadi pertanyaan, saya kira saya menjadi blogger itu ya banyak inisiasinya dari teman-teman sebelumnya. Ada Mas Yogi, sisi lain, terus Mas Murad, apalagi dia seorang blogger yang humble sekali dengan identitas pustakawan yang tetap menjalankan fungsi dan pekerjaannya di lembaga nasional Batan. Kan jarang sekali Mas Yogi, Mas Murad itu di lembaga penelitian, tapi bahasanya kok bisa menunjukkan kekasan seorang pustakawan lah. Begitu juga saya, Mas Yogi. Saya sampai ganti blog itu 3 kali, Mas Yogi. Blog itu sampai 3 kali. Dulu menggunakan Multiply, terus WordPress ganti nama 3 kali. Yang pertama, isi tulisannya itu lebih banyak kecurhatan hati seorang laki-laki yang patah hati. Kedua, masa-masa galau. Terus yang kedua, update lagi ke WordPress itu keluh kesah sebagai abdi negara, kok banyak aturan birokrasinya. Dan yang ketiga ini lebih fokus ke pengembangan eksistensi diri sebagai pustakawan, seperti itu. Jadi yang artikel-artikel yang lama yang bikin patah hati, yang bikin pesimis, saya sudah hapus semua, Mas Yogi. Sekarang saya update dengan konten yang agak keprofesional lah, seperti itu. Terkait dengan motivasi saya sebagai sebenarnya bukan blogger sih, hanya sebagai hobi saja, agar kita itu tetap dianggap sebagai pustakawan yang bisa berbagi dengan orang lain, seperti itu. Halo. Ya. Monggo kita dengerin Mas. Dengar. Lanjut Mas. Lanjut ya. Kita dengerin. Siap. Lanjut Mas Wahid. Lanjut ya. Ya. Oke, mungkin untuk terkait dengan bagaimana kita bisa bernafas lega menjadi blogger, ya tentunya ada semangat berbagi dengan teman-teman profesi, teman-teman
mitra kerja agar kita bisa berbagi dengan sesuatu yang bermanfaat daripada kita nggak ungkapkan, lebih baik kita ungkapkan seperti itu. Ya. Dan saya sangat terbantu dengan blogger yang gratisan itu, kita bisa meningkatkan status keprofesianan kita. Kalau kita pustakawan ya kita lebih banyak update tentang informasi-informasi yang mengandung ilmu baru dalam kepustakawanan seperti itu. Itu dulu Mas Yogi. Nanti saya langsung lagi ya. Yo. Matur nuwun. Saya bisa nyapa Mas Nasrullah Sitam nggak? Halo, Mas Nasrullah. Halo Mas Yogi. Siap. Saya mirip ILC ya. Tiba-tiba kok saya dapat Japrian nih. Mas Nasrullah Sitam, keren tuh. Nah, Mas Nasrullah bisa cerita nggak? Kalau nggak salah Mas Nasrullah itu punya blog ini ya. Spesial wisata ya, backpacker atau segala macam gitu, atau lebih apa? Bisa cerita traveling gitu. Gimana Mas? Cerita Mas. Cerita terserah gini. Saya sengaja pertanyaannya itu mendasar. Biarkan bercerita, nanti kan sebagai blogger biar bisa kemana-mana. Monggo langsung, saya kasih ruang. Siap. Oh ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke. Jadi saya nulis blog itu sejak tahun 2007 sebenarnya. Tapi carut marut, berhenti lagi. Terus tahun 2010 bikin blog lagi. Waktu itu ikut blog farm. Siap. Maknya. Jadi habis dari maknya, terus saya nggak tahu karena dulu itu saya hanya menulis saja. Ada yang mengurusi sendiri, ada yang mengurusi domainnya. Jadi adik saya yang ngurusi domainnya. Terus punya manajer ya? Iya. Jadi ngurusin tema apa-apa dulu semuanya dia aja. Jadi saya hanya ngurusin konten. Tapi terus saya baru ngisi domain, bayar domain sendiri itu tahun 2019. Sebelumnya dari tahun 2010 sampai 2019 nggak pernah tahu domain itu gimana, apa-apa itu nggak tahu. Jadi hanya fokus di konten. Terus spesifik ke traveling tahun 2015 karena saya suka motret sama suka jalan-jalan bareng teman-teman Kaskus Traveler. Kita main-main sama anak backpacker, main-main. Ya udah kata teman-teman tulis aja lah. Spesialis tentang wisata aja, habis itu ya udah gitu aja sampai sekarang. Mantap, Mas. Aku boleh nanya nggak, Mas Nasrullah? Ini pendapat, monggo dijawab secara pribadi nggak apa-apa ya. Kira-kira depan blogger, entah blogger apalah, kuliner, traveler atau segala macam, itu masih bisa bersaing nggak? Masih quote and quote masih bagus nggak? Di media sosial ya, oke. Nggak apa-apa kok. Jadi kalau saya pribadi sampai kapanpun blog itu masih tetap ada, karena sejatinya orang Indonesia, termasuk orang Indonesia itu suka bercerita sebenarnya, suka bercerita dan itu membaca gitu. Walaupun ada lain seperti YouTube, seperti podcast sekarang dan lain-lain, saya rasa dia tetap bisa berdampingan kok. Saling melengkapi lah. Siap. Ada yang bisa ini nggak? Dibagi cerita ke teman-teman nih Mas, gimana sih kiat-kiat bikin trik-trik lah, serba sedikit aja ya, artinya gambaran besarnya aja, big picture-nya, bikin blog yang bagus itu seperti apa. Saya todong pertanyaan ini karena Mas Nasrullah kan udah pengalamannya, udah inilah siap, monggo Mas. Sebenarnya kalau yang pertama, kalau menurut saya itu lebih baik blog itu spesifik. Siap. Kalau saya tentang wisata, saya jauh lebih ke wisata. Untuk yang lainnya tidak begitu ini. Artinya ketika ada ini saya lebih kalau nulis, karena saya suka storytelling, saya tidak bisa menulis panduan, jadi saya bikin di dalamnya ada sisipan obrolan mungkin. Terus jadi kita ngobrol sama calon yang kita mau tulis, ngobrol santai. Nanti saya tidak pernah geram, jadi saya hanya mengingat-ingat. Saya juga nggak pernah nyatet. Jadi saya inget-inget aja sambil ngeliat gambar biasanya. Terus pada akhirnya adalah kita bikin ada pesan di sana. Sebenarnya itu aja. Siap. Kalau foto ada namanya human interest, sama aja di story di blog juga ada storytelling, kita lebih dalam berbicara gitu. Mantap. Makasih Mas. Saya bisa menambahkan Mas. Siap. Monggo.
terkait dengan kiat-kiat ini mungkin dulu ada pergeseran motivasi untuk menulis blog. Awalnya saya menulis blog itu hanya untuk berbagi, Mas Yogi. Tapi sekarang saya menulis blog itu di Pustaka Pusdokinfo itu untuk tujuan citasi, Mas Yogi. Karena citasi. Ya, hal ini yang membedakan keunikan blog saya dengan blog pustakawan yang lain mungkin ya, seperti itu. Di blog saya itu kan saya cantumkan database pengindeks ilmiah. Dari satu blog saya itu si pembuat karya tulis yang akan menulis karya ilmiah dan membaca tulisan saya di blog itu menjadi lebih percaya, Mas Yogi. Dan saya pernah dihubungi oleh beberapa mahasiswa S2, S3, dia izin dulu kepada saya untuk mengutip tulisan saya di blog. Saya juga kaget. Sekelas S2 dan S3 ngutip tulisan saya itu dari blog yang notabene menggunakan WordPress. Di blog itu kan sifat tulisannya lebih populer ya, Mas Yogi ya, populer ilmiah ya. Dari situ saya kepunya motivasi lain yang awalnya hanya berbagi, sekarang untuk meningkatkan citasi dan impact faktor tulisan. Dan blog saya tersebut ternyata menambahkan jumlah citasi saya di Google Scholar, Mas Yogi, dari situ. Dan ini mungkin keunikan blog saya dengan blog pustakawan yang lain. Terus yang kedua terkait dengan ini, Mas Yogi, kadang kan kita ditanya oleh atasan kita, karena saya di LIPI, ditanya untuk bagaimana kinerja akses blog di WordPress kamu sebagai sebagai penulis, seperti itu. Nah, waktu itu saya kepikiran belum bisa memantau blog WordPress saya berapa jumlah pengunjungnya per hari, seperti itu. Mungkin teman-teman lain juga perlu dipertimbangkan mengenai jumlah akses blog per hari. Ternyata itu bisa menjadi bahan indikator kinerja personal pustakawan. Jadi motivasi saya yang kedua itu. Jadi untuk meningkatkan kinerja pemanfaatan publikasi di blog itu untuk laporan, seperti itu. Meskipun tidak dimasukkan sebagai output kinerja lembaga, tetapi untuk untuk kredibilitas tulisan sebagai referensi karya ilmiah itu diperhitungkan, seperti itu. Dan alhasil ketika saya jumlah pengakses di blog itu, artikel saya yang sudah ada di WordPress itu diminta untuk upload di website lembaga, seperti itu. Dan artinya ini memberikan memberikan brand juga kepada saya sebagai pustakawan untuk mengupdate ulang artikel yang sudah ada di web pribadi ke web lembaga, seperti itu. Terus yang ketiga ini, sekarang saya ingin melalui blog saya ingin lebih banyak mengeksplor teman-teman pustakawan atau pegiat literasi yang belum memiliki blog, saya wawancarai dan agar bisa terkenal, Mas Yogi, seperti itu. Nah, ini ya mungkin kita harus memikirkan juga popularitas pustakawan atau teman pegiat literasi lain yang belum punya blog, kita wawancarai, kita upload di web kita yang sudah punya blog. Ini motivasi saya yang ketiga sekarang, seperti itu. Kemarin saya sudah mewawancarai 3 orang kalau tidak salah, itu terkait dengan peran pustakawan atau peran pegiat literasi dalam penanganan COVID di era pandemi ini. Ada Pak Fuad, ada Pak Ridwan Sururi, si penggiat kuda pustaka, dan satu lagi Pak Agung, Pak Agung Wibowo itu yang kemarin kena corona itu. Saya terinspirasi sekali dan harapannya tulisan saya ini bisa menginspirasi kepada pustakawan lain agar bisa mengungkapkan teman-teman pustakawan yang punya kelebihan tapi belum punya blog menjadi ini juga teladan, seperti itu. Terima kasih, Mas Yogi. Terima kasih sekali, Mas Wahid. Saya tadi agak tersenyum gitu ketika Mas Wahid bilang ini, karena saya juga punya pengalaman serupa. Jadi gini teman-teman, saya kan punya blog informal ya, yang dengan bahasa yang renyah gitulah, saya malas yang berat-berat, sisi lain pustakawan. Nah, suatu saat saya pengen googling gitu. Nah, ada
ini kisah nyata ya, tapi saya nggak perlu sebut nama ya. Pustakawan utama itu kan kalau misalnya dilantik itu kan pidato pengukuhan gitu ya. Nah itu ada yang mencuplik, saya pakai bahasa yang ringan aja ya, mencuplik blog saya panjang gitu. Tapi ya itulah suka ya itulah suka duka ininya. Nah ini sekedar ini aja ya cerita tadi. Jadi teringat gitu ketika Mas Wahid ngasih clue gitu. Nah sekarang saya lihat Mas Purwoko udah masuk nih sama Mas Danang ya. Saya sapa nih Mas Danang atau Mas Purwoko. Mas Danang udah masuk? Mas Danang, dosen Yarsi. Mas Danang mana? Halo Mas Danang. Mas Danang Bijo. Halo Mas Yogi. Siap. Nah Mas Danang ini dulu di BINUS, dulu timnya Mas Imam Budi ya, terus sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun jadi staf pengajar di Yarsi. Saya ingat itu waktu dulu sih ya, nggak tahu sekarang ngeblok lagi nggak, dulu bloknya itu kolor hijau lumayan lah, Gen Z ya Mas, isinya itu ya tentang inilah blok-blok kepustakaan, lowongan, curhatan segala macam, rockstar segala macam. Mas Danang bisa cerita nggak? Saya kasih panggung juga ya, biar karena telat datang. Monggo. Dulu bikin blog motivasinya apa? Blognya tentang apa? Dan lain-lain, Mas Danang. Silakan. Iya. Terima kasih Mas Yogi. Mohon maaf sebelumnya teman-teman baru bisa join tadi. Maghrib antar ibu dulu ke klinik. Siap. Dan kelupaan bawa handphone, jadi kaget juga tadi. Sebenarnya kalau saya ngeblok itu awalnya itu karena tidak lulus mata kuliah pengantar ilmu. Siap. Jadi waktu itu dikasih nilai sama Prof Sulis. Galak ya Pak Sulis. Jadi itu berarti kan nilai IP-nya waktu itu jeblok di semester 1. Nah itu cari cara di masa libur gimana mengejar itu, akhirnya ya nyari wadah buat belajar dan mencatat gitu, jadi sekalian belajar nulis juga. Nah waktu itu kepikiran bikin blog yang langsung fokusnya tentang perpustakaan, itu ilmu perpustakaan. Jadi waktu itu latihan di situ, latihan nulis dan segala macam, belajar, terus bikin ringkasan di situ. Ada curhat juga, terus ada tugas kuliah, ada cerita tentang ini juga prodi perpus gitu, lebih untuk mengenalkan prodi perpus juga. Ya berlanjut sih waktu itu sampai lulus. Cuman ketika pindah dari pustakawan ke dosen, jadi macet nulis blognya. Jadi macet, waktu itu sempat habis lulus itu bikin blog satu lagi, Pinustaka. Itu jadi waktu catatan kuliah itu di kolor hijau, waktu itu memang namanya dibikin nyeleneh. Itu ya kan masih mahasiswa. Jadi dibikin waktu itu lagi hebohnya kolor hijau kalau ingat kan. Terus di kampus saya dipanggil Dwijo gitu. Ya udah sekalian aja tak bikin kolor hijau gitu. Terus setelah lulus beralih ke Pinustaka, cuma sekarang lagi domainnya lagi habis, jadi belum bisa diakses lagi, dan saat jadi dosen itu jadi macet nulisnya karena jadi lebih berhati-hati gitu. Siap. Tapi jadi malah terlalu berhati-hati, jadi malah nggak, udah nulis dihapus lagi. Seperti itu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain punya kendala yang sama, bisa di sharing ke kita biar
Ini kan supaya teman-teman yang lain punya solusi gitu. Siap. Gitu sih. Makasih Mas Senang. Ada lagi yang mau ditambahin nggak? Kalau nggak saya ke Mas Purwoko. Monggo lanjut ke Mas Pur.